Khusus untuk, indeks mungkin ya, kalau kita in-house sendiri melihat, indeks harga saham gabungan kita hingga akhir tahun itu asumsi masih di 7.200, 7.400 kisarannya Mbak Maria. Atau kurang lebih translate ke EPS kita, punya, perkiraan sekitar 15%. Jadi kita masih stick, with the target, seperti itu dari awal tahun. Walaupun kita tahu di, awal-awal tahun itu sempat spike menjadi 7.200 ya IHSG saat itu. Tapi akhirnya balik lagi ke koreksi, ke level yang saat ini di 68, 69. Jadi terhadap target yang kita set untuk akhir tahun, kita masih ada room untuk naik sih. Jadi, saya pikir koreksi-koreksi yang terjadi, belakangan ini cukup cukup menarik, untuk kita jadi entry point untuk masuk lagi ke pasar saham, yang kita pikir memang secara jangka panjang selalu menjadi pilihan kami sih. Mhm. Kurang lebih seperti itu Mbak Maria. Kalau dari Anda Pak Markam? Dari sisi kami tentu pasar saham memang masih punya ruang yang cukup ya, base kami memang di 7.400 tahun ini, seperti itu. Sementara mungkin di pendapatan tetap ya memang juga dengan kenaikan suku bunga ada tekanan ya, ada tekanan pasti. Sementara mungkin nantinya di pasar uang mungkin yang akan lebih menarik karena kenaikan suku bunga akan memberikan return yang lebih baik bagi pasar uang gitu. Jadi pilihannya ada beberapa memang yang cukup menarik baik di pasar uang ataupun di saham, tetapi masing-masing tentu dilihat dari profil risiko dan kebutuhan nasabah sih. Berarti larinya kalau ke pasar uang mungkin sedikit lebih ke moderat begitu ya Pak ya? Tidak terlalu konservatif tetapi nggak berani banyak agresif juga. Apa memang psikologi di market khususnya di reksadana memang sedang terjadi perubahan begitu terhadap alokasi investasinya atau seperti apa Pak Markam? Ya memang kalau kita lihat karena tingkat ketidakpastiannya itu kemarin ini masih tinggi ya, masalah kenaikan suku bunga Fed rate, kemudian perang Rusia Ukraina, kemudian pasokan di China juga bermasalah dengan adanya lockdown dan seterusnya. Jadi investor itu melihat bahwa hal ini memang masih menunggu gitu loh. Ini arahnya kemana? Ini masih belum jelas. Itu yang menyebabkan mungkin mereka masih ragu. Nah, sementara ragu itu kan biasanya mereka parkir di pasar uang begitu ya. Memang waktu yang lalu pasar uang cukup tertekan yieldnya karena suku bunga deposito kan rendah sekali. Tapi melihat ke depan ini bahwa ada kecenderungan kenaikan suku bunga, maka mestinya lebih menarik begitu. Oke, kalau dari Anda Bu Made seperti apa? Reksadana mana sih kira-kira memang yang banyak menjadi pilihan begitu ya untuk investasi? Apakah memang saat ini lebih mengarah ke moderat begitu ya atau lebih ke konservatif karena uncertainty kondisi tadi yang disampaikan Pak Markam atau mungkin ada tren lain yang terjadi begitu Bu Made? Iya, kurang lebih, mirip sama Pak Markam ya opininya ya Mbak Maria. Jadi kita money market ngelihat potensi ke depan, peluang time deposit untuk turun lagi mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi memang upside, risk-nya tetap ada. Jadi kayak, jadi kita ngelihat, time deposit mestinya sangat menarik untuk semester 2 ini. Kemudian saham seperti tadi saya sampaikan itu selalu menjadi pilihan kita untuk investor yang memang punya time horizon cukup, panjang. Namun yang menarik di fixed income, Mbak Maria, kalau kita lihat di tahun 2021 lalu tuh 10-year bond yield itu, sempat di angka 6,37 atau 6,4% lah untuk akhir tahun 2021. Sekarang ada di 7,4%. Jadi sebenarnya sudah level yang lebih atraktif untuk masuk sebenarnya dibandingkan sama awal tahun 2022 lalu. Jadi kita ngelihat inflasi kalau sudah peaking, sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Mungkin kita bisa ngelihat entry level yang lebih menarik lagi untuk fixed income untuk di semester 2 atau mungkin menjelang awal tahun 2023. Karena kita memang temanya mungkin sudah berubah ya dari inflasi di Amerika terutama ya. Dari inflasi sudah bergeser ke resesi. Jadi mestinya kita ngelihat tidak akan ada terlalu banyak peningkatan yield lagi dari situ ya. Jadi kita ngelihat entry point untuk
fixed income mungkin kita harus cermati lagi sih nanti di menjelang akhir-akhir tahun 2022.